Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih-lebih buat Amang dan Inang yang mengikuti kebaktian melalui live streaming. Mari kita mulai kebaktian kita di minggu siang ini. Kita angkat pujian untuk Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat kedua, jemaat kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin
Jemaat duduk kembali. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita minggu ini, yaitu dari hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di ayat 2 kami undang bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati kami dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat. Dan kami berdoa untuk beroleh hidup yang baru
Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi. Epistel firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Yesaya 65, diawali dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Marilah kita baca secara responsoria. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan namaku, dan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Di ayat 2 kami undang bangkit berdiri. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Shalom. Mari kita simak warta jemaat HKBP Kebayoran Lama di minggu ini. Warta yang pertama. Nama minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Warta kedua. Hari ini, Minggu tanggal 19 Juni, telah diterima menjadi jemaat anggota HKBP Kebayoran Lama yang baru, yaitu keluarga Mengatas PR Pasaribu, Inata Samoati Marisi Tua Borusinaga, dengan alamat di Jalan Cendrawasih 1 nomor 29A, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Masuk Banjar Tanah Kusir Kodam dengan NPJ nomor 1985. Datang dari jemaat HKBP Taman Wisma Asri, Resort Taman Wisma Asri, Distrik 19 Bekasi. Selamat datang dan selamat menjadi jemaat HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ketiga, kebaktian sektor, akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 jam 8 malam. Pertama, kebaktian Banjar Pondok Cabe Legoso yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom, yang akan dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Borupardede MTH dan liturgis Amang Sintua Yansen Pasaribu. Yang kedua, kebaktian Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Resort Jeffrey Sitindaun MTH dan liturgis Amang Sintua AM Silalahi. Dihimbau kepada jemaat Banjar Pondok Cabe Legoso dan Pasar Jumat Lebak Bulus agar dapat mengikuti kebaktian sektor tersebut.
Warta keempat, kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022, masuk pukul 9 WIB, akan dilaksanakan kebaktian gabungan sekolah minggu secara tatap muka yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Resort Jeffrey Sitindaun MTH. Kemudian warta yang kelima, Kaum Difabel HKBP Distrik 8 Jakarta. Dalam rangka program khusus dan program kerja Panitia Tahun Kesehatian Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan pelayanan ibadah dan doa bersama bagi jemaat yang berkebutuhan khusus atau difabel atau disabilitas, bersama dengan orang tua, pendamping atau keluarga, dan pemerhati difabel atau disabilitas se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022 pukul 12 WIB sampai dengan selesai di Gedung Sopo Marpikir HKBP. Dihimbau bagi jemaat difabel yang berminat dapat menghadirinya. Warta ke-6, Rapat Panitia Tahun Kesehatian, Ulang Tahun Gereja, dan Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama tahun 2022. Akan dilaksanakan Rapat Panitia Tahun Kesehatian, Ulang Tahun Gereja, dan Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama tahun 2022 pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 pukul 12 WIB bertempat di Aula Lantai 2 Gedung Sopo Praja. Melalui warta jemaat ini mengundang dengan resmi kepada seluruh panitia untuk dapat hadir dan mengikutinya. Demikian warta jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita bernyanyi. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat menebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis. Tertulis di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Di bawah judul topik Hukum Taurat atau Janji. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang.
Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar saudara hari ini? Dahsyat. Terpujilah Tuhan kita, Allah Bapa kita, yang dengan penuh kasih memberikan anaknya Yesus Kristus, maka kita menyerukan terpujilah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh Yesus Kristus memberikan Roh Kudus kepada kita yang telah dijanjikan Allah Bapa dari sorga. Dan telah dicurahkan pada minggu Pentakosta yang lalu. Maka hari ini kita dilindungi, dinaungi sayap kuasa Allah di dalam Tuhan Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh, yaitu Roh Kudus. Maka kita bersuka cita pada minggu pertama setelah Trinitatis ini. Kita diberikan satu topik yang sangat menguatkan, tidak hanya menghibur, tetapi juga membanggakan, bahkan membuat kita bermegah. Kita tidak bermegah di dalam diri kita, tapi kita bermegah di dalam Tuhan. Kita tahu hari ini pada minggu pertama setelah Trinitatis, kita tahu kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sederhana kita pastikan hari ini, untuk sesaat, mari buka maskernya untuk sesaat. Dibuka maskernya, yang ada di rumah, yang tidak pakai masker, boleh pandang kanan kirimu, lihat wajahnya. Katakan kepada orang yang ada di dekatmu, masih miripkah aku sebagai anak-anak Allah? Coba tanya. Jangan-jangan kita tidak mirip lagi sebagai anak Allah. Jadi anak siapa dong? Kalau bukan anak-anak Allah? Anak begu. Kenapa saya perlu pastikan hal ini? Di satu gereja yang pernah saya layani dengan topik yang sama, saya katakan, mari lihat kanan kirimu, pandang lihat wajahnya, pastikan. Tanya, apakah aku masih mirip anak Allah? Di antara ibu-ibu anggota KOR, ada satu ibu yang sedikit unik gayanya. Dia menggeleng dengan kencang, lalu secara pelan-pelan tapi pasti dia mulai menudali di sampingnya itu. Membelakangi. Sesudah ibadah saya jumpai ibu itu, saya tanya, kenapa tadi agak unik gaya Inang ketika saya bilang, lihat kanan kirimu, tanya, masih mirip enggak aku sebagai anak-anak Allah? Lalu dia katakan, naso di botoho do amang, mulu pajuppa ngau dohoti sai hehe do hati-hatiku. Asal kulihat wajahnya mendidih. Karena di dalam punguan memang dia paling hebat Markor. Kalau ada di KOR itu sebagai solois, dia adalah soloisnya. Tetapi kata-katanya itu nyakitin. Disehat hati-hati terus.
Nao to doho ga pigi hali huajari soboi ho markor katanya. Kalau tidak ingat Yesus Kristus, ngamudura wa maksiat koron katanya. Maka setiap ketemu dengan dia saya melihat begu nur dan homang katanya. Saya heran aku bereng do buti jebulen nei hehe asal pajuppa. Lalu saya katakan, Inang, dengan amarahmu, dengan mengomongkan yang jelek tentang temanmu, kayaknya hari ini saya tidak melihat Inang mirip lagi dengan anak Tuhan. Lalu anak siapa? Anak begu katanya. Saya bilang, Inang yang mengatakan, saya bilang begitu. Saudara-saudara, terima kasih Tuhan memberikan kita satu kekuatan hari ini dengan topik yang sangat indah ini. Mengkoreksi kita, jangan-jangan kita tidak lagi mencerminkan anak-anak Allah. Topik minggu ini, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jangan-jangan kita tidak lagi mencerminkan karakter itu. Maka pernyataan ini bukan sekedar narasi, bukan sekedar pernyataan, tetapi pernyataan kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus adalah karakter, adalah citra diri, adalah peniru-peniru Kristus, imitatio Christi itu. Hendaklah pernyataan kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Hendaklah itu menjadi lifestyle kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang melihat, wah ini sungguh-sungguh anak-anak Allah. Kenapa? Cara ngomongnya sopan. Kata-katanya lembut, penuh kasih mesra. Luar biasa. Setiap orang duduk di sampingnya nyaman. Enggak pernah menghakimi orang. Enggak pernah menuduh orang. Selalu menguatkan. Maka kita rindu duduk di sampingnya. Bercerita di sampingnya. Meskipun dia tidak banyak ngomong. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya. Penguatan. Penopangan. Kita rindu orang Kristen seperti ini. Karena kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menjadi pernyataan-pernyataan Allah di dunia ini. Sikap hidup kita, karakter kita, citra diri kita, lifestyle kita. Hendaklah mencerminkan kerajaan Allah turun di bumi ini. Minimal sekali minggu kita minta. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka melihat sikap hidup orang yang memancarkan karakter, citra diri, lifestyle seperti hidup Kristus. Karena kita peniru-peniru Kristus. Maka orang akan berdatangan melihat kemuliaan Tuhan itu. Itulah tugas kita. Maka sehari demi sehari kita rindu dibaharui oleh Roh Kudus. Supaya kita semakin mirip dengan Yesus. Di rumah boleh kita tanya kepada suami ibu-ibu, Pak, masih mirip enggak aku seperti anak Yesus? Anak-anak Tuhan. Jangan sakit hati kalau dikatakan suami, kayaknya mak hampir tidak mirip mak. Kayaknya minimal 2 kali seminggu pekak telingaku. Enggak sabar lagi aku mendengar cerewetanmu mak. Jangan sakit hati ya mak. Boleh kita saling mengkoreksi di rumah. Jangan-jangan tidak ada lagi teguran itu. Saling mengingatkan itu di rumah. Maka kita tidak tahu, jangan-jangan hidup kita tidak lagi menyerupai mirip dengan Yesus Kristus. Jangan-jangan orang sudah merasa risih dekat kita.
Kalau kita datang mereka pada jauh, jangan kita dekat situ, nanti nyakitin kata-katanya. Maka kita harus berubah. Kita harus dibaharui. Memang kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita benar karena dirinya sendiri. Tidak ada satu orang pun di antara kita dapat menyelamatkan dirinya. Sehebat apapun perbuatan baik kita, sebesar apapun perbuatan baik kita, sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun iman kita, sesaleh apapun kita, kita tidak akan pernah dapat membenarkan diri kita. Kita tidak akan pernah benar di hadapan Allah karena diri kita. Dan kita tidak akan pernah selamat karena perbuatan-perbuatan kita. Karena iman kita bukan iman pahala. Iman kita bukan iman pahala. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menyerupai Tuhan Yesus, perbuatannya melebihi pahala-pahala dunia ini. Itu yang harus kita cerminkan. Kalau kita mengaku, aku adalah anak-anak Allah, kamu adalah anak Allah, kita semua adalah anak-anak Allah. Dengan apa? Dengan citra diri kita. Diawali firman ini sebagai kebenaran, karena dikasih judul topik ini adalah hukum Taurat atau janji. Firman Tuhan ini mengiring kita. Yang utama itu janji. Apa janji Allah bagi kita? Yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Apa janji itu? Janji itu adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji. Ini janji yang kekal sampai akhir zaman. Berpeganglah pada janji ini supaya kita selalu tertuju kepada Yesus Kristus. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Meskipun kita sering dipitnah, diejek, dihina, dipitnah. Tapi kita tidak mau menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Karena kita tahu masa depan kita ada dalam genggaman Tuhan. Maka setiap orang yang ada dalam naungan Tuhan, kita bisa sampai pada minggu pertama Trinitatis ini. Bukan karena hebat kita. Bukan karena telaten kita menjaga protokol kesehatan, pakai masker kemana-mana. Bukan karena itu. Karena Tuhan memelihara hidup kita. Lalu kenapa kita pakai masker kalau Tuhan yang memelihara kita? Supaya kita memberi contoh kepada banyak orang. Iman yang membabi buta akan celaka. Maka dua dari sorga diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, yaitu adalah iman di dalam hati dan akal budi yang selalu dibaharui supaya tahu kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maka dikatakan di sini, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ini menunjuk bahwa kondisi kehidupan umat pilihan itu sebelum Yesus datang. Sesudah Yesus datang, apa fungsi hukum Taurat itu? Ayat 2 dikatakan apa? Ayat 24. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Umat Allah, umat pilihan, umat yang tegar tengkuk itu. Tuhan sudah tahu ini umat tegar tengkuk. Tapi kalau tidak kupilih, mereka akan binasa semua. Maka Tuhan memilih. Pemilihan umat pilihan Allah bukan karena diri kita. Bukan karena citra diri kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi karena kasih Allah yang tak terhingga itu, maka dia memberikan anaknya Yesus Kristus. Tidak ada. Maka kita harus terus berseru kepada Tuhan, kemuliaan bagimu Tuhan, atas segala kebaikan-kebaikan
yang aku terima. Maka sekarang sesudah Yesus datang, siapa yang rindu diselamatkan, siapa yang rindu dibenarkan, siapa yang rindu akan hidup yang kekal, satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain selain Yesus Kristus. Maka iman itulah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Mari tolong dihadirkan Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2 kita baca. Bagaimana iman kita kepada Yesus membenarkan kita, melayakkan kita disebut anak-anak Allah. Sudah? Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2. Kadang-kadang, oh ya ada. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 2. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Maka orang yang percaya kepada Yesus dituntun seperti arak-arakan menuju hidup kekal. Maka kesulitan-kesulitan, penderitaan, air mata yang terus mencucur karena pergumulan hidup kita, ancaman-ancaman bahaya kematian karena COVID-19 tidak akan pernah mencabut kegembiraan kita, sukacita kita. Karena kita tahu bahwa penderitaan di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kegembiraan sukacita. Orang yang menabur dengan air mata, maka akan bersukacita menuai. Maka kita akan katakan, aku bersabar ketika aku sedang menderita, tapi aku tidak lupa diri karena aku sedang berkelimpahan. Inilah ciri-ciri orang yang hidupnya adalah anak-anak Allah. Inilah ciri-ciri pertama orang yang disebut sebagai anak Allah. Dia meletakkan segala harapan-harapannya, cita-citanya, perjuangannya di dalam pertolongan Tuhan. Itu tadi Korama, disari hodok. Tadi saya lihat semangat. Mudah-mudahan bukan hanya karena di gereja itu. Ada orang mengaku disarihot Tuhan hanya di gereja. Tetapi ketika di rumah, amangoi katanya. Maka di setiap tempat kita harus katakan, disarihodok, narikot dingolukon. Tuhan yang menyediakan. Tugas kita apa? Berjuang dalam hidup. Parbuena siad debatado. Buah itu hanya Tuhan. Mangulah hita jolma manabur bodi alayang gojadina. Di debatado. Jangan persoalkan buahnya hasilnya. Berjuang, perjuangkan imanmu hasilnya biar Tuhan yang menentukan. Jangan kalau kamu melihat buahnya maka ketika setengah jalan kamu lelah, kamu berhenti. Ketika kamu lihat orang yang jarang berdoa, jarang ibadah, selalu diberkati, maka seperempat jalan kamu sudah berhenti. Karena kamu lihat Tuhan tidak jawab doaku. Karena kamu melihat buahnya. Bukan taat dalam perjuangan itu. Kalau itu menjadi fokus kita, maka nanti buahnya bukan urusan saya. Hasilnya bukan urusan saya. Ini urusan Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidupku. Tidak hanya itu. Apa dikatakan? Boleh yang punya Alkitab di situ baca. Kita baca ayat 26 sampai dengan ayat 27. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya. Metrai kerajaan itu sudah ditetapkan sejak dibaptis.
Tetapi kita belum tahu kapan itu akhir zaman. Kalau akhir zaman terjadi saat kita dibaptis, masuk surga. Tapi kita belum tahu kapan akhir zaman, maka kita selalu terus taat kepada Kristus sampai datang akhir zaman itu. Jangan berhenti taat. Karena kita tidak tahu kapan itu datang. Bahkan Yesus mengatakan, aku sendiri, anak itu pun sendiri tidak tahu. Yesus sebagai anak yang adalah manusia, firman menjadi manusia, tidak tahu. Tapi dia anak Allah tahu. Ini sering diserang oleh orang lain. Kau bilang Yesus itu Tuhanmu, tapi dia mengaku tidak tahu. Dia tidak mengenal firman Tuhan. Yang dikatakan anak manusia pun tidak tahu adalah sebagai manusia Yesus tidak tahu. Tapi sebagai anak Allah, yang adalah Allah, dia tahu. Supaya manusia tidak mengira-gira kapan akhir zaman itu. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Jangan pikirkan kapan akhir zaman, tapi pikirkan, layakkah aku masuk surga kalau datang hari ini akhir zaman itu? Itu menjadi tetap pertanyaan kita. Maka apa yang kita lakukan? Bung Nina Lydia tadi mengatakan apa tadi? Kasih. Apa akibat dahsyat dari kasih itu? Dikatakan apa tadi? Moluadong holong, jika ada kasih dalam hidupmu, maka akan ada damai sejahtera. Luar biasa. Kalau ada kasih dalam setiap hidup kita, maka akan ada damai sejahtera. Damai sejahtera di rumah, damai sejahtera di lingkungan, damai sejahtera di gereja, damai sejahtera di kota DKI Jakarta dan sekitarnya, damai sejahtera di Indonesia. Akan ada. Maka kita tanya, di setiap hari-hari hidup kita, suami istri tanya, Pa, Ma, masih layakkah kita anak-anak Allah terhadap anak-anak kita? Jangan-jangan sudah ada anak merasa terancam di rumah karena orang tuanya yang selalu menuduh. Anak-anakku, orang-orang muda, remaja, naposo, masih adakah dari saudara yang membantah orang tuanya kalau ngomong di rumah? Kulihat dari wajah ibu-ibu ini masih ada. Masih ada. Cerewet banget lo, Mak. Seperti borong-borong mama mulai pagi sampai sore. Disuruh apa yang dikatakan, tunggu dulu, Mak. Aku tadi sudah menyapu. Enggak ada tempat berhenti. Mama terus suruh ini, suruh itu. Masih ada? Masih. Ada di sini, ada di sini. Yang paling kuat tertawanya dia pelaku utamanya. Iya. Maka setiap hari kita tanya, kenapa kita perlu menjaga citra kita sebagai anak Allah? Karena hanya anak Allah lah yang memiliki janji. Hanya anak Allah lah yang berkenan kepada Allah Bapa kita. Masih ingat cerita tentang Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Ketika Yohanes membaptis Yesus, apa yang terjadi? Datanglah Roh Kudus dalam rupa apa? Burung merpati. Apa dikatakan? Inilah anakku, aku berkenan kepadanya. Maka kenapa kita tetap jaga kita sebagai anak Allah? Supaya Allah berkenan kepada kita. Hanya kepada anaknya Tuhan berkenan. Dan hanya orang yang berkenan kepada Allah yang menerima, memiliki janji itu. Itulah makna ketaatan kita. Kita jaga terus. Kita memang bukan anak Abraham secara darah. Kita bukan peparan Abraham, Ishak dan Yakub. Janji itu dulu diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub secara turun-temurun dari ikatan darah sampai Yesus. Ai peparan ni si Abraham do Yesus. Secara ikatan darah. Ai peparan si Daud do iban. Dari peparan ni Abraham, Ishak dan Yakub.
Kita tidak punya ikatan darah dengan Abraham. Tetapi kita disebut sebagai anak Abraham karena apa? Karena Yesus. Karena Yesuslah kita punya iman. Dan iman itulah yang membenarkan. Dan Abraham disebut sebagai apa? Bapa dari orang-orang percaya. Orang-orang beriman. Maka kita yang punya iman, kita adalah peparan Abraham. Karena Abraham sebagai bapa dari orang-orang percaya. Maka hari ini jangan malu mengatakan, peparan isi Abraham doa. Kalau ada yang keberatan urusan, saya peparan Abraham. Karena apa? Karena saya beriman kepada Yesus. Dan Abraham adalah bapa dari setiap orang percaya. Maka aku peparan Abraham. Itu kata firman Tuhan hari ini. Apa dikatakan di sana? Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak apa? Menerima janji Allah. Katakan amin. Maka jangan menunduk terhadap persoalan dunia ini. Tegakkan. Oke, persoalan datang menghantam saya, silakan. Tapi saya percaya kamu tidak ada sebesar biji sesawi dibandingkan pertolongan Tuhanku. Tidak ada. Maka kalau saat ini saya bergumul, iya. Saat ini hidupku sulit, iya. Jangankan orang miskin, orang kaya pun sekarang kesulitan. Mimpinya sering mimpi buruk. Kapan lagi datang varian-varian ini? Sudah datang varian apa itu? Varian B4 dan B5. B berapa lagi akan datang? Gemetaran mau bikin usaha, jangan nanti ditutup lagi nanti PKM. Memang kesulitan masih ada. Persoalan masih ada, tapi katakan. Kamu tidak ada sebesar biji sesawi dengan pertolongan Tuhanku. Itu. Mari kita tutup firman Tuhan ini. Boleh dimulai ditampilkan di slide sambil menunggu itu. Pemain musik boleh singgah membantu kita. Hari ini firman Tuhan menuntun kita supaya kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka akuilah dalam hidupmu Tuhan Allah yang membela kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dan jika Allah beserta dengan kita, siapapun tidak bisa melawan Allah, maka kita aman, tenang, lega. Kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita adalah jan biji mata Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Diulangi dari awal dulu. Dari awal. Intro dulu. Iya, kita nyanyikan bersama. Namo Ratutu sangat damangi ibana puna sudi artai nang siri nang perak nang hepeng sudi Anakona doa di Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi anakona doa. Anakona doa setengah suara. Suara di Tuhan Yesus anakuna doa. Amin. Martangi yang mahita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kebesaran kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami orang-orang yang ditebus Yesus Kristus
hari ini kami tahu kami adalah anak-anak Allah. Karena kami telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Maka iman kami kepada Yesus Kristus tidak hanya dibenarkan dan diselamatkan. Tetapi hari ini kami tahu bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan hanya anak-anak Allah lah yang layak menerima janji. Seperti yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan juga berikan kepada kami. Karena kami adalah peparan Abraham dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Karena kami percaya Abraham adalah bapa dari orang-orang percaya. Maka kami tidak malu mengakui kepada dunia ini kami adalah anak-anak Abraham. Karena iman kami yang membenarkan iman kami kepada Yesus Kristus. Maka kami akan kuat karena kami tahu pergumulan ini belum selesai, masalah hidup ini belum selesai, ketakutan ini belum selesai, ancaman ini belum selesai. Tapi kami tahu tidak ada sebesar biji sesawi pun persoalan hidup dibandingkan kuasa pertolongan Tuhan. Itulah yang menguatkan kami. Sabar, berpengharapan. Karena kami tahu pengharapan tidak pernah mengecewakan. Akan sampai tiba kepada sukacita. Karena janji Tuhan iya dan amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah salah. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Tapi jangan biarkan kami Tuhan memakai, menimbang itu, melihat itu dari mata jasmani kami. Tapi lewat imanlah kami melihat. Maka setiap hari kami akui Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Maka kami boleh kuat, tidak hanya kuat. Kami boleh bersukacita. Karena kami tahu orang yang dekat dengan Tuhan tenang dan orang yang datang kepada Yesus karena lega. Maka kami memiliki ketenangan dan lega. Tidak ada yang dapat mengalahkan ini. Maka kami boleh terus bersaksi. Yesuslah satu-satunya jalan pembenaran dan keselamatan. Tidak ada perbuatan manusia sebesar apapun dapat membenarkan dirinya. Karena iman kami bukan iman pahala. Tapi kami yang percaya kepada Yesus melakukan perbuatan-perbuatan baik melebihi pahala-pahala dunia ini. Itulah iman yang kami pegang. Izinkan kami pulang dalam sukacita dan pertolongan Tuhan. Seluruh warta jemaat Engkau urapi berkati. Seluruh hamba-hambamu di bawah pimpinan jemaat kami. Pimpinan gereja kami. Pendeta Jepri Sitindaun. Pendeta Jojor Pardede dan seluruh majelis gereja. Baik yang aktif maupun yang sudah pensiun. Urapi terus berkarya mereka. Di setiap hari-hari mereka menuntun, membimbing, menyatakan kebenaran kepada seluruh jemaat dimanapun mereka. Karena itulah tugas panggilan kami. Kami berdoa untuk doa khusus hari ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang akan mengikuti kegiatan distrik bagi saudara-saudara kami yang difabel. Biarlah mereka mengalami penguatan lewat acara ini. Mereka tidak menjadi rendah diri dan kalah karena difabel. Tapi mereka percaya siapapun sama dipakai Tuhan. Menjadi alat Tuhan menyatakan kebenaran. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberikan umur panjang, sukacita, khususnya saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, pada hari Minggu ini. Ludin Nadabdab, Junior Winiarti Boru Sihombing, Siti Suryani Boru Hutagalung, Situa Albens, Gerhat Parulian Hutapea, Rosmani De Boru Barimbing, David Kapanjaitan, dan Rentina Boru Simanulang. Beri sukacita kepada semua yang berulang tahun pada minggu ini. Tapi terlebih
hati yang mau menghitung hari-hari hidupnya, supaya menjalani hidupnya dengan hikmat dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah ibadah kami yang sederhana ini menjadi ukup yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Lewat nyanyian pujian kami dan ibadah kami, nyanyian, memain musik kami, seluruhnya yang berperan untuk pelayanan hari ini, Tuhan urapi semakin hebat bukan karena hebat kami, tetapi karena Tuhan yang kami percaya dan sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Itulah yang menguatkan kami melakukan yang terbaik dalam setiap ibadah-ibadah kami. Ampuni segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan, terlebih memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 343 dari ayat 1. Dunia dalam rawa maya berjuang terus.
Jemaat kami undang berdiri. Sedang jemaat dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa. Sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera. Seluruh majelis gereja mengucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Thank you.